Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu da'iyan wa muballighan wa laysa ilayya minal hidayati syai'un wa khuliqal iblis muzayyinan wa laysa ilayhi minad dhalalati syai'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarram wal muhtaram, orang tua kita, guru kita yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, Bapak Kiai Muhammad Suharli, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau usia yang panjang dalam iman dan Islam, dalam sehat walafiat, dalam karunia rezeki yang luas, manfaat dan barokah, sehingga insya Allah kita bisa selalu dapat mengambil ilmu dari apa yang beliau selalu sampaikan kepada kita. Dan juga yang sama-sama kita cintai ibu kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimana Suharli, yang selalu senantiasa setia menemani kita. Juga Ibu Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi, yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkahi kehidupan beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas kitab Tanbihul Ghafilin yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iblis, bagaimana kita harus mengenal iblis dan mengetahui tipu daya iblis. Kalau guru kita mengajarkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita bisa mendekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal iblis, tapi bukan untuk mengikuti dan mencintainya. Kita mengenal iblis agar kita mengetahui kriteria atau ciri-ciri daripada iblis tersebut sehingga kita bisa menghindarinya. Dan mudah-mudahan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua insyaallah mudah-mudahan dapat terhindar dari bujuk rayu dan tipu daya iblis. Laknatullah alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk. Di antara makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki akal itu ada 4. Ya. Ada makhluk yang bernama malaikat, yang di Quran dikatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Malaikat yang tidak pernah ingkar kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk yaitu jin, yaitu syaitan, laknatullah alaih. Yang kerjanya adalah mengganggu yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu hati kita agar kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga dan keempat, yaitu Allah menciptakan makhluk yang bernama jin dan makhluk yang bernama manusia. Yang memiliki kewajiban yang Allah perintahkan untuk beribadah itu hanya 2, yaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sekarang kita akan membahas mengenai Iblis, laknatullah alaih. Ibnu Abbas di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Di dalam menafsirkan ayat surah An-Nas ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa selain menggoda manusia, ternyata iblis itu pun bisa menggoda makhluk yang bernama jin. Sehingga jin kategorinya mirip dengan kita. Ada jin kafir, ada jin muslim. Begitu juga manusia. Ada manusia yang kafir dan ada manusia yang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi saya sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai kaidah, ya, sebagai kaidah bahwa terkadang kita berpikir bahwa iblis itu sudah menjerumuskan kita melakukan perbuatan maksiat. Padahal iblis itu tidak memiliki hak untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia yang lain tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, bu'itsu da'iyan wa muballighan wa laisa ilayya minal hidayati syai'un. Kata Rasulullah, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai da'iyan, sebagai penyeru, wa muballighan, dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ilayya minal hidayati syai'un, kata Rasulullah, dan aku sama sekali tidak bisa untuk memiliki hak memberikan hidayah kepada manusia. Begitu juga dengan iblis. Di dalam kelanjutan hadisnya, Rasulullah katakan, wa khuliqa iblis muzayyinan wa laisa ilaihi minad dhalalati syai'un. Iblis itu Allah ciptakan muzayyinan, adalah untuk membujuk manusia, bukan untuk menyesatkan manusia, tapi membujuk manusia untuk melakukan maksiat sehingga akhirnya menjadi tersesat. Yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada manusia ataupun menjadikan manusia untuk menjadi tersesat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu menjadi tersesat bukan karena semata-mata sebab iblis, tapi juga ada andil dari manusia itu sendiri. Karena pintu masuk iblis itu masuk banyak sekali, tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suarli. Pintu masuk iblis untuk menggoda kita banyak sekali, ya, melalui hasud, melalui riya, sum'ah, takabur, ujub, ghibah, dan lain sebagainya. Itu adalah pintu-pintu masuk iblis yang sedemikian banyaknya. Nah, sehingga mudah sekali manusia itu untuk tergoda. Karena pintu masuk iblis itu banyak sekali. Ada 3 kategori manusia menurut versi iblis. Yang pertama adalah manusia kategori maksum. Maksum itu artinya orang yang terjaga dari melakukan perbuatan dosa. Ini hanya dimiliki oleh para anbiya wal mursalin. Ya. Dan iblis tidak akan mampu untuk menggoda mereka, sedikit pun nggak akan mampu. Karena mereka sudah maksum dari perbuatan-perbuatan dosa, para nabi dan para rasul. Kemudian jenis yang kedua, versi kategori manusia yang kedua menurut iblis itu adalah kategori manusia yang mudah untuk menurut apa kehendak hawa nafsu mereka. Nah, jadi iblis itu menunggangi hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Sehingga akhirnya manusia itu bisa tergoda dan melakukan kesesatan atau perbuatan maksiat. Nah, karena adanya hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah kategori orang yang ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka kemudian dia segera ingat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta beristighfar. Nah, jenis kategori manusia yang ketiga ini merupakan beban berat iblis untuk menggoda. Yang paling berat adalah kategori manusia yang jenis ketiga. Hadirin masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi syaitan itu kalau menggoda itu bertahap, tidak langsung to the point, dia bertahap. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti khutuwatis syaitan, khutwahnya atau langkah-langkahnya syaitan. Sebagai contoh, ya, pada saat kita akan melaksanakan sholat, ketika dikumandangkan azan, itu para iblis langsung mereka memencarkan diri dan menuju kepada setiap manusia yang akan melaksanakan ibadah sholat. Ketika dikumandangkan azan, bala tentara iblis dikerahkan untuk mengganggu atau menggoda manusia. Yang pertama adalah digoda manusia itu agar ketika datang waktu sholat, dibuat manusia itu mengundur-undurkan atau mengulur-ngulurkan waktu sholat. Jadi sebagian dari kita mungkin menganggap ini normal, maksudnya ini terjadi secara alami. Ketika kita mengundur-undur waktu sholat, itu yang hakikatnya yang sebenarnya adalah bahwa pada saat itu kita sudah tergoda bisikannya iblis. Jadi kita harus paham, ya. Terkadang bisikan itu bisa kita dengar di telinga kita sendiri yang untuk membuat kita itu mau untuk mengulur-ngulur waktu sholat. Padahal yang sebenarnya menurut kita itu adalah natural atau alami, padahal yang sebenarnya itu adalah bujuk rayu atau tipu daya iblis yang membuat kita kemudian akhirnya menjadi mengulur-ulurkan waktu sholat. Ketika sudah tidak bisa tergoda dengan cara seperti ini, kita mengulur-ngulurkan waktu sholat, maka iblis akan melalui celah yang lain. Celah apa? Ia akan buat manusia atau orang yang akan melakukan ibadah sholat itu mengerjakan sholatnya secara terburu-buru. Sehingga tidak sempurna rukunya, sujudnya, bacaannya, doanya, sujudnya, dan lain sebagainya, tasbihnya. Sehingga sholat yang dikerjakan akhirnya hanya sekedar mengerjakan rukunnya tanpa sempurna ia kerjakan. Nah, itu juga merupakan tipu daya iblis atau langkahnya iblis untuk menggoda manusia. Jika tidak berhasil menggoda dari celah ini, membuat manusia tidak sempurna mengerjakan rukun-rukun sholatnya, maka iblis akan memasuki celah yang lain. Apa? Nah, ini yang mungkin banyak dialami oleh kita. Ya, iblis itu akan masuk ke dalam akal pikiran kita, ke dalam pikiran kita, sehingga membuat kita ketika lagi sholat lebih mengingat-ingat akan perkara dunia. Makanya sering mungkin kita alami bahwa ketika lagi sholat kita teringat akan sesuatu. Ketika lagi sholat kita teringat bahwa kita meletakkan kunci mobil kita di laci ini. Nah, itu adalah merupakan tipu daya iblis yang berusaha untuk merusak kekhusyuan daripada sholat kita. Kenapa kok iblis gencar sekali untuk melakukan langkah-langkahnya menggoda manusia untuk menyesatkan agar manusia itu tidak melaksanakan sholat secara sempurna dan khusyuk? Karena iblis paham, seandainya manusia dapat mengerjakan sholat secara khusyuk, nah ini juga saya memahami dari apa yang diajarkan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Beliau mengarahkan kita untuk berzikir dengan bacaan-bacaan zikir yang sudah beliau sampaikan, dengan jumlah yang sudah beliau sampaikan. Tujuannya yang beliau sampaikan adalah dari zikir tersebut agar kita bisa mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa khusyuk di dalam sholat, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi iblis nggak akan bisa masuk kalau sholat kita sudah benar, sholat kita sudah rukun-rukunnya sudah kita kerjakan secara sempurna, kekhusyuan sudah muncul di dalam hati kita ketika kita sholat, maka setan tidak akan memiliki celah untuk menggoda kita lebih jauh lagi. Karena sudah janji Allah bahwa sholat
itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang rukun-rukunnya kita kerjakan secara sempurna, dan sholat yang benar-benar kita kerjakan secara khusyuk. Nah, inilah makanya sebabnya kenapa kebanyakan dari manusia, walaupun dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi tetap aja kita melihat bahwa sholat tetap dikerjakan, tapi maksiat juga terkadang tetap dikerjakan juga. Kuncinya adalah bahwa sholat yang dikerjakan mungkin belum sempurna. Sholat yang dikerjakan belum memenuhi kriteria khusyuk, sehingga akhirnya sholat itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya, yaitu tidak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sangat baik sekali apabila kita berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikir yang sudah beliau sampaikan. Semaksimal mungkin kita lakukan dengan secara khusyuk pada saat kita melafazkan zikirnya. Tujuannya adalah yang selalu beliau sampaikan, agar kita mendapatkan khusyuan di dalam sholat. Ketika kita sudah mendapatkan khusyuk di dalam sholat, maka insya Allah diri kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena sebentar lagi sudah akan memasuki waktu sholat maghrib. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih lengkap lagi bagi Bapak Ibu sekalian, tolonglah dibeli kitab Tanbihul Ghafilinnya, silahkan dibaca, karena isinya luar biasa sekali, akan menambah pengetahuan keagamaan kita secara lebih sempurna, secara lebih lengkap, insya Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan ayat ataupun hadis, mungkin kurang tepat lafaznya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.